Novel audio Raja Pedang ke-107 bagian 1371 hingga 1380. Su Tianmu, selama kamu memintanya, kami bisa memuaskanmu dengan apapun. Mereka bertiga buru-buru menghentikan Su Tianmu. Bahkan Penatua Jiang, yang berada di puncak alam spiritual, lenyap di tangan Su Tianmu. Su Tianmu tidak berhenti, dia bisa menekan kekuatan urat es hingga batasnya. Jika dia tidak mengambil tindakan, kekuatan urat es akan hilang sepenuhnya. Suara mendesing. Melihat es beterbangan ke arah mereka, ekspresi ketiga orang itu berubah lagi. Mereka ingin menghindar tetapi mendapati badan mereka jauh lebih kaku. Kapan dia melakukannya? Mereka bertiga kaget. Kapan Su Tianmu berhasil menembus udara dingin ke dalam badan mereka secara diam-diam? Itu air terjun. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak mereka bertiga. Hanya jika Su Tianmu meninggalkan udara dingin di air terjun barulah mereka tidak siap menghadapi serangan itu. Dengan metode Su Tianmu, udara dingin di air terjun dapat dengan mudah dipertahankan tanpa terhanyut. Mereka tidak akan pernah menyangka akan ada udara dingin di air terjun yang mengalir. Sungguh rencana yang mendalam. Ketakutan terhadap Su Tianmu semakin dalam di hatiku, namun kini bukan lagi waktunya untuk merasa takut atau tidak, melainkan pertanyaan apakah dia bisa bertahan. Engah kepulan-kepulan. Saat perhatian mereka teralihkan sejenak, es telah menembus badan mereka. Selain rasa sakit, ada juga rasa dingin yang lebih kuat yang meningkat dengan cepat. Bang-bang. Jika Anda diserang oleh udara dingin penguasa es, hanya ada satu hasil, yaitu dibekukan menjadi patung es dan jatuh ke tanah. Hah! Su Tianmu memandang adik Cui Liang dengan heran. Hanya dua orang yang terjatuh, tapi adik Cui Liang aman di bawah kekuasaan Tianzun. Senjata ajaib untuk perlindungan. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa Sister Cui Liang ditutupi dengan perisai tipis seperti cangkang kura-kura, yang menahan serangan fatalnya. Su Tianmu memandangnya dengan penuh minat. Tidak banyak senjata ajaib yang dapat memblokir serangan Tianzun, tetapi ada pertemuan yang tidak terduga. Aku ingin tahu berapa kali senjata ajaibmu bisa memblokir seranganku. Cui Yuexing memandangi dua orang yang membeku menjadi patung es dan jatuh ke tanah. Dia menahan diri dan menggigil. Dia tidak menggunakan senjata ajaib pada saat itu. Tidak, jangan bunuh aku. Mendengar kata-kata Su Tianmu, Cui Yuexing semakin ketakutan dan gemetar. Kemampuan senjata ajaibnya untuk memblokir satu serangan sudah mencapai batasnya, dan tidak mungkin untuk memblokirnya lagi. Selama kamu tidak membunuhku, kamu bisa melakukan apa saja padaku. Cui Yuexing mengira dia cukup cantik, jadi dia buru-buru memamerkan dirinya saat dia berbicara, mengangkat tangannya untuk menarik pakaiannya sampai ke dadanya, memperlihatkan sosoknya yang memikat di depan Su Tianmu. Selama kamu tidak membunuhku, aku milikmu. Kakak. Cui Liang melihat Cui Yuexing melepas pakaiannya. Matanya terbuka lebar karena tidak percaya, dan kemudian dia tidak bisa menerimanya dan berteriak, Su Tianmu, jika kamu berani melakukan apapun pada adikku, aku tidak akan melakukannya. Biarkan kamu pergi meskipun kamu adalah hantu. Kamu. Su Tianmu melirik Cui Liang, meskipun dia melakukan sesuatu, apa yang dapat kamu lakukan? Mari kita tunggu sampai kamu mati untuk membicarakan tentang melakukan hal-hal hantu. Jangan khawatir, aku tidak punya hobi tampil di depan orang lain. Cui Yuexing tercengang ketika dia mendengar suara itu, dan kemudian matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku juga tidak menyukai adikmu. Memanggil. Sepotong es ditembakkan ke arah Cui Yuexing. Kali ini, perisai cangkang kura-kura tidak dapat memblokir serangan tersebut dan hancur di tempat. Mendengus. Ekspresi Cui Yuexing membeku dan dia terjatuh ke belakang sambil mengerang tertahan. Saudari. Cui Liang meraung dengan mata terbelalak, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa jika Su Tianmu bernafsu dan memiliki kebiasaan berada di depan orang lain, hasilnya mungkin lebih baik. Su Tianmu menghabiskan kekuatan Ice Vein dengan jentikan jarinya, membunuh Cui Liang dan yang lainnya. Dengan lambaian tangan kanannya, api dari langit dan bumi padam, membaki armah Yet Chang Chunhua menjadi abu, hanya menyisakan cincin penyimpanan. Wow! Menyingkirkan cincin penyimpanan mereka, Su Tianmu melompat, bergegas keluar dari air terjun, dan terbang ke tanah suci matahari terbenam.
Di depan loteng, Yue Shirui berjaga di pintu masuk halaman, menghentakkan kakinya dari waktu ke waktu dan merajuk sepanjang waktu. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Namun karena marah, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan maaf dari Su Tianmu, dan tidak menyerah karena sikap dingin Su Tianmu. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dengan mudah memaafkannya berdasarkan sikapnya sebelumnya terhadap Su Tianmu dan hal-hal yang telah dia lakukan. Merasakan aura Su Tianmu, Yue Shirui terkejut, dia berbalik dan terkejut melihat Su Tianmu benar-benar kembali. Kembalilah secepat ini. Apakah obat sebagus salep lemak giok tersedia di mana-mana? Itu kembali terlalu cepat. Su Tianmu, berapa banyak pasta giok yang kamu temukan? Yue Shirui bertanya dengan tergesa-gesa saat Su Tianmu mendarat. Tidak ditemukan. Su Tianmu menjawab dengan tenang, membuka pintu halaman dan masuk. Yue Shirui memanfaatkan kesempatan ini dan memasuki rumah Sah Keit dalam satu langkah. Apa yang ingin kamu lakukan? Su Tianmu mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang. Aku di sini untuk meminta maaf padamu, kata Yue Shirui tanpa basa-basi. Dia datang kepadamu hanya untuk meminta maaf, atau bisa juga untuk hal lain. Kamu tidak perlu meminta maaf, keluarlah sekarang. Apakah kamu menerimanya atau tidak? Aku harus meminta maaf, kata Yue Shirui, dan dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Su Tianmu. Maaf, aku disengaja dan impulsif sebelumnya, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Su Tianmu mengerutkan kening dan menatap Yue Shirui. Dia cukup tulus. Itu memang salah paham sebelumnya, tapi dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yue Shirui. Beri kamu kesempatan. Dia merenung sejenak dan berkata. Yue Shirui mendongak kaget, bisakah dia memberinya kesempatan? Selama kamu bersedia memaafkanku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu minta aku lakukan. Setelah memastikan bahwa dia mendengar dengan benar, Yue Shirui mengangguk dengan liar kegirangan, dan saat dia berbicara, dua rona merah muncul di wajah cantiknya. Mengapa kamu tersipu? Di mana pikirannya? Su Tianmu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, jadilah pelayanku, bantu aku mengurus loteng dan menerima tamu. Yue Shirui memandang Su Tianmu dengan mulut terbuka. Dia pikir itu permintaan yang berlebihan, begitu saja. Tidak, Anda pasti bisa mengajukan tuntutan yang sangat berlebihan. Tidak, Su Tianmu bertanya. Dia hanya membutuhkan seseorang untuk menangani masalah ini, dan dia hanya akan memberinya kesempatan ini. Oke, bagaimana mungkin itu tidak berhasil? Melihat ketidaksenangannya, Yue Shirui dengan cepat mengetahuinya dan mengangguk dengan cepat. Meskipun menjadi pelayan telah merugikan statusnya, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki kesempatan bicarakan itu nanti ketika kita punya kesempatan. Su Tianmu mengangguk, berbalik dan melemparkan liontin giok loteng ke Yue Shirui, berbalik dan berjalan ke loteng. Dia sekarang siap untuk melahap jiwa dewa air yang lemah dan mengisi pembuluh darah gelap yang kosong. Air yang lemah jauh lebih mengerikan daripada air 5 elemen, kekuatannya tidak bisa mengalahkan sawi, jika ada yang masuk ke dalam air yang lemah, ia tidak akan bisa mengapung, apalagi makhluk hidup hanya akan tenggelam di air yang lemah hidup-hidup. Air yang lemah tidak beraciun, dan makhluk abadi serta dewa akan mati jika mereka menyentuhnya. Air yang lemah dapat menghanyutkan segalanya, termasuk vitalitas, energi spiritual, kekuatan gaib, keilahian, dan kekuatan abadi. Jika para dewa jatuh ke dalam air yang lemah, semuanya akan tersapu dan mereka akan tenggelam di dalamnya. Kekuatan dan teror Wixui inilah yang membuat Su Tianmu memakan urat esnya. Duduk bersila di ruang pelatihan, Su Tianmu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Kali ini, tidak ada dasar untuk melahap jiwa Tianzun, dan dia tidak memiliki dasar di dalam hatinya, tetapi dia tidak berniat untuk kembali ketika dia membuka busurnya. Dia mengambil semua ramuan jiwa di cincin penyimpanan, dituangkan semuanya keluar dan menumpuknya untuk dimakan. Setelah melakukan ini, Su Tianmu memasuki kondisi kultivasi dan jiwanya memasuki pagoda. Nak, apakah kamu benar-benar ingin mengambil risiko seperti itu? Saya melihat Kaisar Abadi Gile di lantai pertama pagoda, dan saya melihatnya berbicara dengan sungguh-sungguh, yang membuktikan bahwa bahkan dia tidak terlalu optimis dalam melahap dewa air yang lemah. Senior, kamu harus mengambil risiko. Luangkan waktumu dan tunggu sampai kamu dapat mencapai apa yang kamu inginkan dan apa yang aku inginkan,
kata Su Tianmu dengan tegas. Belum lagi bahaya yang akan dia hadapi, apalagi apa yang ingin dia lakukan, bahkan jika Kaisar Abadi Gile tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa Kaisar Abadi Gile tidak akan mampu menekan pagoda tersebut satu jiwa lagi, Kaisar Abadi Gile akan jauh lebih santai. Dia hanya bisa menjadi lebih kuat lebih cepat, belum lagi menyelesaikan rintangan sepenuhnya, setidaknya ketika Kaisar Abadi yang Gile menekan pagoda, tidak akan ada bahaya. Air lemah Dewa Air Lemah sungguh luar biasa. Aku menghabiskan banyak upaya untuk menyerahkannya saat itu. Air lemahnya telah mencapai titik di mana ia dapat membasuh jiwa. Ingatlah untuk tetap berpegang teguh pada hatimu. Kaisar Abadi Gile tidak ada lagi bujukan, tapi memintanya untuk cukup berhati-hati. Su Tianmu mengangguk dan berjalan ke lantai 2. Saat kabut putih menghilang, Su Tianmu melihat ke arah penjara. Saat pintu penjara terbuka, seorang pemuda tampan berjalan keluar, mengenakan pakaian biru muda. Dia adalah Dewa Air Lemah. Air lemah dapat membentuk sungai dan langsung menenggelamkan jutaan orang. Dewa Air yang lemah juga merupakan salah satu dari sedikit orang kejam yang hampir membunuh Kaisar Abadi yang Gile. Kaisar Abadi Gile, penerus yang kamu temukan benar-benar geblek. Dewa Air yang lemah melirik Su Tianmu dan berkata kepada Kaisar Abadi Gile. Tidak baik memilih siapapun. Saya harus memilih dewa ini. Tingkat kultivasinya bahkan tidak bisa mencapai alam Danyuan, kan? Kamu sudah mati, namun kamu masih banyak bicara. Kaisar Abadi yang Gile itu berkata dengan dingin. Dewa Air yang lemah mensibir, dan sebelum dia bisa bergerak, Das Hui muncul begitu saja dan menerkam Su Tianmu. Kekacauan Kai Tianlu. Wajah Su Tianmu sedikit berubah saat dia melihat air mengalir deras ke arahnya tanpa peringatan apapun. Dia segera mulai menggunakan keahliannya, dengan panik menyerap kabut putih di pagoda. Wow, air mengalir deras ke badan saya, dan saya langsung merasakan rasa lelah. Kekuatan yang baru saja saya kumpulkan terus melemah saat dibasuh berulang kali. Air lemah dan air akhirat, seluruh badannya hitam, tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Su Tianmu, belum lagi menelan Dewa Air yang lemah, seolah-olah dia berada di kedalaman laut saat ini, dan dia bahkan tidak menyadarinya lagi. Di mana dia berada? Hanya cahaya 7 warna yang mekar dari hati indah 7 lubang di dadanya yang sedikit menerangi bagian depan. Di mata Dewa Air Lemah, Su Tianmu terbungkus dalam bola air lemah, tidak bergerak. Penghinaan melintas di matanya saat dia terus menatap Kaisar Abadi Gile. Apakah menurutmu dia bisa keluar hidup-hidup? Penerus yang aku pilih tidak akan bisa keluar dari air lemahmu. Kaisar Abadi yang Gile berkata dengan dingin, kata-katanya penuh percaya diri. Menurutku, dia tidak akan pernah keluar dari Wickwater. Namun, Lord Wickwater melihat kepercayaan diri Kaisar Abadi yang lemah, dan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Bahkan jika dia memiliki teknik keabadian kekacauan dan hati indah dengan 7 lubang, saya jamin dia tidak akan pernah bisa bertahan dalam secangkir teh dalam air yang lemah. Kaisar Abadi Gile tersenyum menghine, tapi dia sudah mengkhawatirkan Su Tianmu di dalam hatinya. Sedikit kecerobohan bisa menyebabkan kematian. Waktu untuk setengah cangkir teh telah berlalu. Lord Ruo Shui melirik ke arah Ruo Shui, dengan senyuman kemenangan di bibirnya. Kaisar Abadi yang Gile, tidak bisakah kamu merasakan bahwa dia seperti lampu yang layu sekarang, hanya dengan setetes minyak terakhir yang tersisa. Ketika tetes minyak terakhir padam, dia tidak akan ada lagi di dunia. Ekspresi Kaisar Abadi yang Gile akhirnya berubah. Tidak ada gunanya mencoba menjadi kuat saat ini. Dia akhirnya menemukan penerus yang baik. Begitu Su Tianmu meninggal, dia akan menghilang sepenuhnya dari dunia, dan semua jiwa yang dipenjara di pagoda akan datang ke dunia. Dia dan Su Tianmu sudah memiliki hubungan yang saling bergantung. Tanpa dukungan Su Tianmu sebagai tuan rumah, kekuatan jiwanya akan semakin melemah. Jiwa di pagoda pasti akan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan dia tidak akan memilikinya sedikit pun peluang untuk bertahan hidup. Kaisar Abadi Gile, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Berdagang. Kesepakatan apa? Kaisar Abadi Gile berbalik untuk melihat Dewa Air yang lemah. Kamu tidak ingin ahli waris yang akhirnya kamu temukan mati, dan aku tidak ingin mati bersamamu. Yah, selama kamu bersujud padaku 3 kali, aku akan mengampuni nyawanya, bagaimana dengan itu? Dewa Air yang lemah tersenyum di seluruh wajahnya, dan matanya penuh dengan kegembiraan dan harapan.
Kaisar Abadi orang Gile adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang dapat membunuh Kaisar Abadi pada tingkat keabadian sejati, masa-masa yang tidak akan pernah bisa dihapus dari zaman dahulu hingga saat ini. Biarkan orang seperti itu menetapkan standar untuknya. Berlutut dan bersujud, memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Wajah Kaisar Abadi yang Gile dengan cepat menjadi gelap. Minta dia, Kaisar Abadi yang bermartabat, untuk berlutut padamu, dewa kecil. Angan-angan, tinggal kurang dari setengah cangkir teh, Kaisar Gile Abadi, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Lord Wickwater merasa jiwa Sutianmu semakin lemah, dan dia menjadi semakin bangga. Kamu hanya mendapat satu kesempatan, jika kamu melewatkannya, kamu akan kehilangannya. Melihat wajah Kaisar Abadi yang Gile menjadi semakin jelek, Dewa Air yang lemah menjadi semakin ceria. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang mampu mendorong Kaisar Abadi sedemikian rupa. Bagaimana kalau kamu membunuhku sekarang? Hahaha. Dewa Air yang lemah tertawa bangga. Dia tahu bahwa Kaisar Abadi yang Gile tidak akan berani menyerangnya, kecuali dia tidak ingin menekan pagoda itu lagi. Kaisar Abadi orang Gile sangat marah. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani memprovokasi dia seperti ini. Jika dia ada di depannya, apalagi Raja Dewa, bahkan seluruh dunia akan dibantai olehnya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain melihat Lord Wei menjadi sombong. Jika kamu ingin seniormu bersujud kepadamu, apalagi di kehidupan ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan di kehidupan selanjutnya. Suara Sutianmu terdengar, dan tawa Dewa Air yang lemah tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat air yang lemah, tetapi dia tidak melihat Sutianmu menerobos air yang lemah dan keluar. Berhalusinasi. Kaisar Abadi Gile, apakah ini menarik? Dia kembali menatap Kaisar Abadi Gile dan mensibir, meniru suara Sutianmu untuk menakutinya, apakah itu menarik? Lagi pula, dia juga merupakan sosok setingkat Kaisar Abadi, dan dia telah direduksi menjadi menggunakan trik tak berguna seperti itu. Apakah menurut Anda dengan mengalihkan perhatiannya, Sutianmu bisa keluar dari air yang lemah? Kaisar Abadi Gile, berhentilah berpura-pura. Melihat Kaisar Abadi Gile memandang Wu Sui dengan bingung, Tuan Wu Sui mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu masih ingin menakutinya? Deng, dengungan. Suara aliran air yang bergetar terus terdengar. Dewa Air lemah menoleh dan melihat kumpulan air yang lemah menjadi sangat tidak teratur dan bahkan mulai berputar. Bagaimana? Mustahil. Mungkinkah itu suara Sutianmu barusan? Apakah Anda benar-benar akan menembus kelemahannya? Bahkan alam dan Yuan, bahkan jiwa ilahi, bagaimana mungkin jiwa bisa menembus airnya yang lemah? Benar-benar mustahil. Berdengung. Gulu, gulu. Saat air yang lemah berubah bentuk semakin hebat, seolah-olah akan berubah menjadi bintil hitam yang akan meleduk, suara gelembung terus terdengar, dan cahaya warna-warni perlahan terpantul. Hati yang indah dengan 7 lubang. Dewa Air lemah segera mengerti apa yang terjadi ketika dia melihat cahaya warna-warni, tapi bisakah hati indah 7 lubang menghancurkan air lemah miliknya? Kaisar Abadi Gile juga bingung. Dari masa hidupnya hingga sekarang, dia hanya bertemu Sutianmu, seseorang yang terlahir dengan hati yang indah dengan 7 lubang, dan dia tidak tahu bahwa hati yang indah dengan 7 lubang bisa sangat berguna. Bang! Wah! 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 Air yang lemah akhirnya tidak bisa lagi menjebak Sutianmu dan meleduk, menyebabkan air terciprat kemana-mana. Dewa Air yang lemah mengangkat tangannya untuk membuka aliran air yang lemah, dan melihat ke depannya dengan mata terbelalak. Dia melihat Sutianmu telah menghilang, hanya menyisakan hati yang memancarkan cahaya warna-warni. Air yang lemah benar-benar tidak efektif melawan Kikiao Exquisite Heart. URL pertama. Kaisar Abadi yang Gile itu tercengang, tetapi bagaimana dengan orang-orang? Dalam cahaya warna-warni, sosok Sutianmu perlahan muncul, tapi jauh lebih transparan dari sebelumnya, dan hampir menghilang. Tuan Dewa Air lemah, sekarang giliranku, kan? Sutianmu berkata dengan lemah. Dia membuat taruhan yang tepat, jadi inilah waktunya menikmati hasil kemenangannya. Di ruang pelatihan, Sutianmu dengan panik memakan ramuan jiwa. Sekelompok ramuan dengan cepat dikonsumsi olehnya. Di dalam pagoda, badan jiwa mengeras dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekacauan Kei Tianlu datang. Mata Sutianmu menajam, dan dia berteriak dengan amarah di wajahnya. Kaisar Abadi Gile adalah seniornya,
penyelamatnya, dan teman terdekatnya. Tidak ada yang berani mengancam Kaisar Abadi Gile untuk berlutut dan bersujud. Kekuatan hisap yang kuat langsung menyerang, dan Dewa Air yang lemah segera panik. Dia adalah dewa yang agung, dan selama dia membiarkannya keluar, dia bisa merebut badannya dan membangun kembali hidupnya gaun pengantin orang lain. Tidak, aku salah, Kaisar Abadi Gile, jangan melahapku, biarkan dia melahap dewa lain. Biarkan aku pergi kali ini. Ah! Di tengah jeritan panik, Dewa Air yang lemah berubah menjadi aliran cahaya dan berhasil ditelan oleh Su Tianmu. Senior, aku telah membuatmu merasa bersalah. Setelah melahap Dewa Air yang lemah, Su Tianmu memandang Kaisar Abadi Gile dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, cepat dan isi pembuluh darah yang gelap. Kaisar Abadi Gile tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak senang karena dia bisa memikirkan metode ini untuk menaklukkan Dewa Air yang lemah, tapi dia melakukannya tanpa bantuan apapun darinya. Su Tianmu mengangguk, dan jiwanya kembali ke badannya. Mendengus. Segera, kekuatan Dewa Air yang lemah mengalir ke lapisan es asli, dan Su Tianmu mengerang, setengah tidak nyaman dan setengah lega. Mendesis. Saat kekuatan Dewa Air yang lemah memenuhi pembuluh darah gelap bahkan melebar secara paksa. Su Tianmu diam-diam menyedot udara dingin, dan kegembiraan meningkat tak terkendali di dalam hatinya. Mengambil risiko itu sepadan. Hati yang indah dengan 7 lubang benar-benar sebuah harta karun. Dia sekarang semakin mencintai hati kecilnya. Setelah berlatih sepanjang waktu, tampaknya hati indah Qiqiao tidak banyak berperan, tetapi selalu membantu. Dia telah membuat rencana ketika dia melahap Dewa Air yang lemah, dan menggunakan hati indah Qiqiao untuk berjudai, dan dia benar. Hati indah 7 lubang begitu kuat. Jika 9 lubang hati indah tercapai, bahkan jiwa Kaisar Abadi pun dapat ditelan. Su Tianmu sudah menantikan hari ketika dia akan mencapai tujuan mencapai 9 bukaan hati yang indah. Tenang dan sempurnakan kekuatan Dewa Air yang lemah terlebih dahulu. Setelah setengah hari berlalu, Su Tianmu melihat ke urat es, tidak, itu seharusnya disebut urat air sekarang, dan melihat setetes air hitam yang tersuspensi di urat air. Saya tidak bisa tidak mengingat ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan yang saya rasakan ketika saya terbungkus dalam air yang lemah di pagoda, dan saya menjadi semakin menantikan untuk menggunakan kekuatan air yang lemah. Tapi dia tidak bisa menggunakan air lemah sekarang. Meskipun dia berhasil menelan Dewa Air lemah, kekuatan jiwanya terkuras terlalu banyak dan dia juga menghabiskan semua ramuan jiwa. Jika kekuatan jiwa tidak mencukupi, apalagi menggunakan air yang lemah, kekuatan diri sendiri pun tidak dapat dikerahkan sepenuhnya. Dia berdiri dan meninggalkan ruang pelatihan, berjalan keluar dari loteng, dan ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa halaman telah disapu bersih, dan semua barang sudah tertata rapi. Su Tianmu mengangguk puas. Keterampilan manajemen kesehatan Yue Shirui memang bagus dan dia adalah pelayan yang berkualitas. Su Tianmu, ada apa denganmu? Merasakan aura Su Tianmu, Yue Shirui bergegas keluar dari sisi kiri loteng dan ketakutan saat melihat Su Tianmu. Wajah Su Tianmu pucat dan rongga matanya cekung, seolah dia belum tidur selama setengah tahun. Apakah ini gagal ginjal pareh? Yue Shirui bergegas ke loteng dan melihat ke dalam, tetapi dia tidak melihat seorang wanita. Terlebih lagi, itu hanya berlangsung sehari menderit kerugian sebesar itu. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah melakukan perbuatan merugikan pada dirimu sendiri. Dia meremehkannya dengan segala cara, siapa yang begitu menggoda dia. Mendengarkan nada kesal Yue Shirui, Su Tianmu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata dengan lemah, pergi dan tanyakan padaku di mana aku bisa membeli bahan obat spiritual atau ramuan spiritual yang bagus. Pergilah dengan cepat. Yue Shirui terkejut, apakah jiwanya seperti ini? Tidak mungkin. Bagaimana kehilangan jiwa bisa lebih serius daripada kehilangan ginjal? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi. Melihat Yue Shirui berdiri di sana dengan pikiran melayang entah kemana, Su Tianmu mengerutkan kening dan berkata, kenapa kamu begitu tidak patuh? Yue Shirui menarik kembali pikirannya, mengerucutkan bibirnya, mengangguk dan berbalik untuk pergi. Anda terlalu banyak bekerja dan jiwa Anda terlalu lelah. Apakah Anda perlu menggunakan ramuan untuk mengisinya kembali? Kamu galak seperti harimau di luar, tapi kamu harus bergantung pada obat untuk menebusnya saat kamu kembali. Begitu dia turun dari loteng, pikirannya melayang lagi.
Yue Shirui terkekeh, menutup mulutnya dan pergi sambil terkekeh. Su Tianmu menatap punggungnya dengan pertanyaan di wajahnya. Duduk bersila di ruang tamu dan berlatih, Anda tidak memerlukan lingkungan pelatihan yang baik untuk memulihkan kekuatan jiwa Anda, jadi Anda cukup menunggu di sini hingga Yue Shirui kembali. Setelah sekian lama, Yue Shirui kembali. Su Tianmu membuka matanya, berdiri dan melihat Yue Shirui mengeluarkan beberapa kotak giok dan 5 vas giok dan meletakkannya di atas meja. Ini seharusnya cukup, kan? Yue Shirui berkata sambil tersenyum, dengan bangga pada senyumannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bahan obat dan ramuan ini. Itu pasti bisa memulihkan ginjalmu, jiwa. Su Tianmu membuka kotak giok dan botolnya dan melihatnya, mengerutkan kening karena tidak puas. Tidak cukup. Melihat ketidakpuasannya, senyuman di wajah Yue Shirui menghilang. Apakah dia masih bisa menebusnya dengan begitu banyak bahan obat dan ramuan? Ini sudah menjadi bahan obat dan ramuan terbaik yang bisa dibeli di Tanah Suci. Bahan obat dan ramuan ini tidak hanya menghabiskan banyak batu spiritual, tetapi juga banyak poin kontribusi. Bukan berarti itu tidak cukup, tapi itu tidak cukup baik. Su Tianmu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Bagaimanapun, itu hanya tempat suci orang-orang di kamar dagang Flying Eagle. Ini adalah masalah. Dia awalnya berpikir bahwa Tanah Suci Matahari Terbenam akan mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi pada akhirnya dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memulihkan jiwanya. Hilangnya kekuatan jiwa sangat serius, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Bagaimanapun juga, itu ceroboh. Jika kamu menginginkan sesuatu yang lebih baik, kamu tidak dapat membelinya kecuali kamu sedang menjalankan misi. Melihat Su Tianmu benar-benar tidak puas, Yue Shirui berpikir sejenak dan berkata, "Misi apa?" Su Tianmu langsung bertanya, asalkan bisa membantunya menghemat waktu. "Sebelum aku memberitahumu, bisakah kamu menjawab pertanyaanku?" Ekspresi Yue Shirui menjadi tenang dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, "Bisakah kamu memberitahuku kemana Chang Chunhua dan yang lainnya pergi?" "Chang Chunhua dan yang lainnya? Saya tidak tahu." Su Tianmu mengerutkan kening dan menjawab langsung. "Mereka membawamu untuk mencari krim giok. Apa kamu tidak tahu kemana mereka pergi?" Yue Shirui bertanya hanya 1 hari sejak Chang Chunhua dan yang lainnya membawa Su Tianmu keluar untuk mencari krim giok, tapi sampai sekarang tidak ada seorang pun dari Chang Chunhua dan yang lainnya. Tidak ada jejak, dan 4 penatua dan 2 diaken telah menghilang di Tanah Suci. "Mengapa kamu begitu peduli dengan mereka?" Su Tianmu mengerutkan kening. Dia tidak ingin membuang waktu untuk masalah ini, tetapi setelah memikirkan begitu banyak orang yang mati sekaligus, dia harus mencari alasan sejenak. Dia berkata, "Saya akan kembali setelah saya tidak menemukan salep lemak giok." "Yah, tentu saja saya tidak tahu kemana mereka pergi." "Apakah begitu?" Yue Shirui masih sedikit curiga. Dia selalu memiliki firasat buruk, tapi karena Su Tianmu berkata begitu, itu pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Oh, pikiran ini membuatnya tertawa pada dirinya sendiri. Belum lagi para penatua dan diaken itu, Chang Chunhua dan Su Tianmu sendiri bukanlah tandingannya. "Sekarang bisakah kita mengetahui apa misinya?" Yue Shirui mengangguk dan berkata, "Dalam hal kebun obat, Tanah Suci Tianyuan selalu lebih baik dari kita, jadi mereka memiliki obat jiwa yang lebih banyak dan lebih baik. Jika Anda pergi ke Tanah Suci Tianyuan untuk melakukan tugas, kemungkinan besar Anda akan dapat melakukannya dapatkan obat jiwa atau ramuan yang lebih baik." "Obat? Misi apa?" "Kumpulkan ramuan herbal dan ujilah selama 3 bulan. Mirip dengan soal tes pemberian racun di lembah Yaowang." Su Tianmu mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada tugas lain? Dia tidak berencana untuk mengambil tugas ini dari Tanah Suci Tianyuan. Pertama, itu akan memakan waktu terlalu lama, dan kedua, dia mengumpulkan tumbuhan untuk hiburan Tanah Suci Tianyuan. Dia mengerti. Ketiga, menguji pengobatan di Tanah Suci Tianyuan tidak seperti memberi racun di lembah Yaowang. Anda dapat bertahan hidup di lembah Yaowang, tetapi Anda akan dibunuh di Tanah Suci Tianyuan. Su Tianmu tidak terbiasa menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada orang lain. Misi lainnya adalah pergi ke rumah Huang. Mendengar kata-kata keluarga Huang, Su Tianmu langsung menyela Yue Shirui, apakah ada tugas lain? Ya, Yue Shirui mengangguk dan menatap Su Tianmu dengan bingung. Mengapa dia tidak mendengarkan misi keluarga Huang ketika dia mendengarnya?
Keluarga Huang adalah kekuatan utama di Xuanjiang, jauh lebih kuat dari Tanah Suci. Keluarga Huang membencinya sekarang. Bagaimana Su Tianmu bisa pergi ke keluarga Huang dan melemparkan dirinya ke dalam jebakan? Seluruh keluarga Huang, belum lagi dengan jiwanya saat ini. Statusnya tidak dapat dikonsumsi sama sekali. Adapun menggunakan pembuluh darah gelap lainnya untuk melahap jiwa dewa-dewa ilahi dengan susah payah, Su Tianmu tidak akan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu, kamar dagang Changlan saat ini sedang dalam kesulitan. Selama keluarga Huang tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, keluarga Huang akan dibiarkan sendiri untuk sementara waktu. Hanya ada satu misi terakhir yang tersisa, dan misi ini juga yang paling sulit. Yue Shirui berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu yakin ingin mengambil misi ini? Ceritakan padaku. Jika itu terlalu sulit untuk dilakukan, maka kamu harus mencari cara lain. Pergilah ke pengurus rumah tangga saingan keluarga Huang dan latih prajurit mereka, kata Yue Shirui dengan suara yang dalam. Mereka yang mengambil tugas ini biasanya adalah mereka yang berada di alam psikis baru saja melewati alam spiritual. Anda yakin melakukan sesuatu yang akan mempermalukan diri sendiri. Melatih tentare. Apakah pramugara ingin menyerang wilayah itu? Su Tianmu menebak setelah mendengar bahwa ada banyak kerajaan di wilayah itu. Yue Shirui mengangguk dan berkata, jika kamu ingin menaklukkan wilayah itu, jumlah orang kuat saja tidak cukup. Kamu harus memiliki angkatan bersenjata yang cukup, terutama pasukan dengan efektivitas tempur yang kuat. Bahkan sebuah keluarga tanpa kekuatan pertahanan diri yang terlatih akan dimusnahkan oleh keluarga dengan kekuatan pertahanan diri keesokan harinya. Kekuatan pribadi tidak ada bandingannya di depan tentare. Menghadapi semburan baja yang kuat, bahkan mereka yang berada di alam psikis tanpa kemampuan untuk bekerja sama dan taktik yang kuat akan kewalahan oleh semburan baja. Pengurus akan menyerang wilayah tersebut, dan keluarga Huang tidak mau kalah, dan bahkan menghalanginya, jadi pengurus hanya dapat mencoba yang terbaik untuk melatih tentare. Tetapi melatih tentare tidak hanya membutuhkan kekuatan yang sangat baik, tetapi juga kualitas militer yang sangat tinggi. Belakangan, Yue Shirui dengan jelas menyatakan niatnya untuk membiarkan Su Tianmu menyerah. Itu saja, tapi Su Tianmu hanya merenung sejenak sebelum dengan tegas memilih tugas ini. Yue Shirui tercengang, tidak bisakah dia mengerti apa yang dia maksud? Dengan tingkat kultivasi dan usia Anda akan mempermalukan diri sendiri jika pergi. Saya pernah memimpin pasukan sebelumnya. Waktu itu di istana Pangeran Changzhou, kan? Pernahkah kamu memimpin pasukan? Yue Shirui tampak tidak percaya. Su Tianmu mengatakan bahwa dia percaya pada segala hal, tetapi dia sama sekali tidak percaya dalam memimpin pasukan dalam perang. Memimpin pasukan dalam perang tidak hanya harus pergi ke medan perang, tetapi juga mengalami ratusan pertempuran, belum lagi Anda masih harus melakukannya mengendalikan alam penyeberangan roh dan bahkan alam transformasi roh. Selama usia Su Tianmu yang lebih besar memiliki kredibilitas. Berapa usiamu? 21. Su Tianmu menjawab dengan ragu. Dia sudah lama tidak peduli dengan usia ulang tahun. Kamu bahkan belum berumur 21 tahun. Yue Shirui membuka mulutnya tak percaya ketika dia mendengar usia ini. Jika dia tertarik pada Su Tianmu, apakah itu seperti sapi tua yang menggerogoti rumput muda? Namun satu hal yang pasti saat ini adalah Su Tianmu pasti tidak memiliki banyak pengalaman memimpin pasukan dalam perang. Pergi dan ambil alih misinya. Melihat Yue Shirui menatapnya dengan penuh tanya, Su Tianmu terlalu malas untuk membuang waktu dan langsung memesan. Cepat pergi. Yue Shirui ingin membantah dan membujuk Su Tianmu untuk menyerah, tetapi berpikir bahwa dia hanyalah seorang pelayan sekarang dan masih melakukan perbuatan baik, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Seperempat jam kemudian, Yue Shirui pergi dan kembali. Ayo pergi. Mengambil alih token misi dari Yue Shirui, Su Tianmu berangkat tanpa henti. Melihat punggung Su Tianmu, Yue Shirui terkejut sesaat, dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Misi pengurus rumah tangga pasti memakan banyak waktu, peluang tiba-tiba menjadi jauh lebih besar. Mengenai apakah misinya dapat diselesaikan atau tidak, itu bukan urusannya. Memikirkan hal ini, Yue Shirui dengan senang hati berangkat bersama Su Tianmu. Seng Zisu. Setelah menaiki pesawat luar angkasa, Su Tianmu melihat seorang kenalannya sangat terkejut saat melihatnya menaiki kapal dan buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya. Seng Zisu,
Aku telah mendengar tentang kekuatan besarmu di lembah Yaowang. Tidak ada yang bisa menandinginya di tanah suci hari ini. Su Tianmu hanya tersenyum melihat kentut pelangi diakon Yao dan tidak menganggapnya serius. Seng Zisu, kamu terlihat seperti ini. Setelah pujian itu, diakon Yao bertanya kepada Su Tianmu mengapa dia terlihat begitu buruk. Atau apakah dia menderit gejala sisa karena diberi racun di lembah Yaowang. Melihat Yue Shirui menaiki kapal bersama, diakon Yao tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengedipkan mata dan bertanya, Sage Yue bepergian bersamamu. Su Tianmu mengangguk, dan diakon Yao segera memunculkan senyuman penuh arti di bibirnya. Pantas saja, menjadi muda dan kuat adalah hal yang baik. Jika dia juga mendapat berkah seperti itu, dia akan menjadi lebih buruk dari apa yang telah dikosongkan Su Tianmu. Tetapi meskipun negara Yue Shirui indah dan harum, dia tetap perlu bersikap tidak berlebihan. Diakon Yao melihat sekeliling, diam-diam mengeluarkan botol giok dan memasukkannya ke tangan Su Tianmu. Su Tianmu melirik botol giok di tangannya dan bertanya kepada diakon Yao, untuk apa ini? Seng Zisu, meskipun Sein Yue cantik, kata terakhirnya adalah memiliki aliran air yang stabil. Ambillah dan isi kembali. Tonik. Su Tianmu menatap diakon Yao dengan pertanyaan di wajahnya, apa yang kamu pikirkan? Sangat membantu. Diakon Yao mengangguk dengan sungguh-sungguh, sangat membantu. Ahem. Su Tianmu tersedak, tapi dia juga mencoba menyesuaikan ukuran badanmu. Saya ingin menolak, tetapi saya melihat ada banyak orang di kapal. Untuk menghindari lelucon, saya harus menutup hidung dan menerima botol giok. Diakon Yao menepuk bahu Su Tianmu. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tidak peduli seberapa kuat seorang pria, dia tidak bisa memerasnya sekaligus. Hanya aliran air yang bisa memikat hati seorang wanita. Su Tianmu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun, dan masuk ke kabin. Seng Zisu, apakah kamu masih ingin tinggal di kamar A? Diakon Yao melanjutkan dengan senyuman di wajahnya, berpikir bahwa dia telah mendapatkan banyak bantuan dari Su Tianmu, jadi dia bertanya. Ya, Su Tianmu mendengus dan menyerahkan 2000 batu roh kepada diakon Yao. Su Sengzi, aturan praktisnya adalah hanya satu orang yang bisa tinggal di kamar berukuran A. Jika kamu ingin Saintes Yue tinggal di dalamnya, kamu harus membayar lebih. Diakon Yao berkata sambil tersenyum dan mengulurkan jari untuk menunjukkan bahwa hanya satu orang yang dapat tinggal di sana. Menambah uang adalah aturan pesawat luar angkasa, tapi dia bisa mendapatkan setengah dari keuntungannya, yaitu 500 batu roh. Tidak perlu. Su Tianmu langsung menolak dan meninggalkan Yue Shirui di atas. Seorang pelayan hanya bisa tinggal di kamar dengan ukuran A, jadi dia bisa tinggal di aula. Diakon Yao menatap Yue Shirui, apa yang terjadi? Beri aku kamar berukuran C. Yue Shirui tidak bisa mencuri pesan itu dan tidak tahu apa yang dikatakan diakon Yao dan Su Tianmu, jadi dia memesan kamar secara normal. Diakon Yao mengambil batu roh, memandang Yue Shirui dan menghela nafas dalam diam. Diakon Yao, kenapa kamu menghela nafas? Yue Shirui merasa aneh, untuk apa kamu menghela nafas? Sage Yue, aku hanya akan mengatakan beberapa patah kata. Yang ada hanya lembu yang habis dan ladang yang belum dibajak. Kamu telah memaksa Seng Zisu untuk membagi rumah. Di masa depan, kamu harus membiarkan dia lebih banyak istirahat. Diakon Yao membujuk Yue Shirui dengan tulus bahwa tidak masalah jika dia mendapat 500 lebih sedikit batu roh, tetapi jika ini terus berlanjut, itu tidak hanya akan mempengaruhi hubungan kalian berdua, tetapi juga menyebabkan kerusakan fatal pada badan Su Tianmu. Sapi macam apa yang kelelahan, ladang apa yang tidak bisa dibajak. Yue Shirui bingung setelah mendengar ini, dan butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi. Dia menatap diakon Yao dengan mulut terbuka, dan wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Melihat Yue Shirui menghentakkan kakinya dan marah, diakon Yao tersenyum penuh arti dan menatap Yue Shirui dalam-dalam. Penjelasannya hanya untuk menutup-nutupi, jangan dijelaskan. Melihat senyum cabul diakon Yao, Yue Shirui hampir menjadi gile. Dia juga berpikir, tapi dia pasti punya kesempatan. Bisakah kamu berhenti memandangnya seperti itu? Itu sebenarnya bukan dia, dan selain itu, dia tidak tersentuh. Beri aku kartu rumahnya. Yue Shirui sangat marah sehingga dia tidak repot-repot menjelaskannya.
Dia berkata dengan marah bahwa dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Shen Yue, ingat peraturannya, dan ingatlah untuk membiarkan Seng Zisu istirahat. Setelah mendengar pesan Diakon Yao, Yue Shirui terhuyung dan naik ke atas sambil mengutuk. Pengurus rumah tangga berada di arah yang sama dengan lembah Yaowang, tetapi kali ini pesawat luar angkasa itu duduk selama 12 jam penuh. Saat bel di dalam ruangan berbunyi, Su Tianmu membuka pintu dan berjalan keluar. Hal pertama yang dilihatnya adalah Diakon Yao menunggu di luar. Diakon Yao melihat ke wajah Su Tianmu, dan ketika dia melihat bahwa wajahnya tidak membaik sama sekali, dia tidak bisa menahan nafas. Seng Zisu, situasimu sangat serius. Sudah sehari semalam, dan kulitnya tidak membaik sama sekali. Bahkan setelah meminum tonik besar yang dia berikan, tampaknya kondisi Su Tianmu jauh lebih serius dari yang dia kira. Su Tianmu tidak berkata apa-apa dengan wajah dingin. Begitu dia berbicara, dia akan terlibat dalam masalah ini. Dia tidak bisa memahaminya. Bukankah lebih baik peduli pada hal lain daripada hanya peduli pada ginjalnya? Turun ke bawah, berjalan ke dek, dan tunggu Yue Shirui keluar. Sumu. Sebuah suara terkejut terdengar di belakangnya, dan Su Tianmu menoleh untuk melihat, dengan kegembiraan di wajahnya. Penatua Zhang, sepenuhnya sembuh. Melihat Penatua Zhang terlihat sangat baik, Su Tianmu semakin tersenyum. Saya masih harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah lama mati. Apalagi pemulihan, kata Penatua Zhang sambil tersenyum hangat senang akhirnya bisa bertemu Su Tianmu kali ini. Penatua Zhang, jangan terlalu sopan. Ini yang harus saya lakukan. Penatua Zhang memandang Su Tianmu dengan kepuasan yang semakin besar di matanya, tetapi dia segera menemukan masalahnya dan mengerutkan kening. Su Tianmu, apa yang kamu? Kekuatan jiwa telah habis. Su Tianmu dengan cepat menjelaskan, berhenti memperhatikan ginjalnya. Hilangnya kekuatan jiwa. Biarkan saya melihat ginjalnya. Penatua Zhang tersenyum ringan dan tidak mengekspos Su Tianmu. Awalnya aku ingin memperkenalkanmu pada cucu keponakanku, tapi sepertinya aku harus menundanya. Ditunda. Apa artinya? Setelah Su Tianmu tertegun sejenak, dia langsung terdiam. Zhang tua, sudah waktunya kita berangkat. Sebuah suara keras terdengar. Su Tianmu berbalik dan melihat seorang lelaki tua berusia lebih dari 50 tahun mendekat, yang juga seharusnya menjadi tetua tanah suci matahari terbenam. Penatua Zhang mengangguk dan berkata kepada Su Tianmu, saya ingin pergi dengan Penatua Chu untuk melakukan sesuatu, dan saya akan menemukan Anda ketika saya kembali ke sekte. Dia tidak mengucapkan terima kasih atas kebaikannya, dan dia tidak mengungkapkan terlalu banyak rasa terima kasih kepada Su Tianmu. Tetapi jika Su Tianmu ada yang harus dilakukan, dia akan melakukannya bahkan jika dia harus mendaki Gunung Pedang dan pergi turun ke lautan api. Su Tianmu mengangguk dan memperhatikan Penatua Zhang dan keduanya pergi sebelum Yue Shirui keluar dari kabin. Keduanya saling memandang, tetapi tak satu pun dari mereka berbicara, dan diam-diam berangkat ke arah pengurus rumah tangga. Desir. Sepanjang jalan, anehnya mereka berdua terdiam. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, atau bahkan saling memandang. Setelah terbang selama 1/4 jam, saya merasakan dua aroma yang familiar di depan saya. Saya menyusul dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Penatua Zhang. Su Tianmu, mengapa kamu mengikuti kami? Penatua Zhang bertanya sambil menunggu Su Tianmu muncul. Dia merasa aneh ketika mengetahui bahwa Su Tianmu mengikuti di belakang, jadi dia hanya menunggu Su Tianmu muncul. Tidak, kami akan pergi ke pengurus rumah tangga untuk melakukan suatu tugas. Ekspresi Penatua Zhang menjadi aneh. Apakah dia pergi ke pengurus rumah tangga untuk melakukan suatu tugas? Baru-baru ini, pengurus rumah tangga belum merilis misi apapun ke tanah suci matahari terbenam yang dapat diterima oleh Soul Crossing Realm. Su Tianmu, apakah kamu akan pergi ke pengurus rumah tangga untuk melatih Tentare? Su Tianmu mengangguk dan bertanya dengan heran, Penatua Zhang, apakah Anda juga melakukan tugas ini? Suatu kebetulan. Kamu benar-benar mengambil alih tugas keluarga untuk melatih Tentare. Penatua Zhang tidak dapat memahaminya, dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa kepada Su Tianmu tidak berani menghadapinya. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus mengatakan apakah Su Tianmu berani atau cuek. Hah?
Penatua Chu di samping langsung mensibir, menatap Sutianmu dengan tatapan jijai. Beraninya seseorang di alam spiritual mengambil tugas seperti itu. Murni untuk mempermalukan seseorang. Tunjukkan matamu. Kembali. Sutianmu memandang Penatua Chu, untuk apa kamu kembali? Kembalilah ke tanah suci, kata Penatua Chu dengan tenang. Kenapa aku harus kembali? Wajah Sutianmu menjadi gelap. Apakah dia naik pesawat luar angkasa 12 jam hanya untuk bersenang-senang? Kenapa lagi? Penatua Chu tertawa dengan marah. Dia begitu sopan kepadamu karena wajah Penatua Zhang. Apa yang bisa kamu lakukan dengan pergi ke pengurus rumah tangga? Jangan mempermalukan tanah suci. Apakah aku malu atau tidak, itu bukan urusanmu, Penatua Chu. Penatua Chu gayung bersambut, jadi Sutianmu tentu saja tidak akan memandangnya dengan baik dan berkata dengan dingin. Apa katamu? Ada kemarahan di mata Penatua Chu, dan dia berani membantahnya. Apakah dia benar-benar berpikir dia memenuhi syarat untuk memberinya pelajaran setelah baru saja mengunjungi lembah Raja Pengobatan? Zhang Tua, kamu tidak bisa menyalahkanku atas kata-kata kasar pria ini. Setelah memberi peringatan kepada Penatua Zhang, Penatua Chu memperoleh kekuatan dan hendak memberi pelajaran kepada Sutianmu sehingga Sutianmu dapat memahami apa arti martabat. Chu Tua, jika kamu berani menyentuhnya, hari ini akulah yang akan hidup tanpamu, kamu tanpa aku. Suara samar Penatua Zhang terdengar, menyebabkan Penatua Chu, yang baru saja akan mengambil tindakan, dengan cepat menarik kekuatannya dan menoleh untuk menatapnya dengan tidak percaya. Melihat niat membumi di wajah Penatua Zhang, ekspresi Penatua Chu berubah dan dia menatapnya seolah bertanya apakah kamu serius. Penatua Chu, Sutianmu adalah penyelamatku, tolong beri aku sedikit wajah, kata Penatua Zhang dengan tenang, menatap Penatua Chu sebagai peringatan salahkan dia karena tidak mengingat hubungan lama. Penatua Chu menatap Penatua Zhang, dadanya naik turun karena marah. Setelah bertahun-tahun berteman, tidak bisa dibandingkan dengan seorang pria muda. Oke, Zhang Tua, aku hanya melihat wajahmu hari ini. Dia marah, tetapi dia tidak ingin putus dengan Penatua Zhang, jadi Penatua Chu tidak punya pilihan selain melambaikan lengan bajunya dan menyerah. Saat ini, URL pertama, Sutianmu, tidak masalah. Penatua Chu memiliki temperamen seperti ini. Niat membumi di wajah Penatua Zhang menghilang dan dia tersenyum pada Sutianmu. Karena kamu menerima misinya, jangan bola-balik dalam perjalanan yang jauh. Lakukan saja misinya denganku. Penatua Zhang naik dan menepuk bahu Sutianmu. Dia berencana untuk membantu Sutianmu menyelesaikan misi dan bagikan setengah dari hadiahnya dengan Sutianmu. Penatua Zhang, Zhang Tua, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika kamu bersikeras melakukan ini, maka kita masing-masing akan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Begitu Sutianmu membuka mulutnya, dia disela oleh Penatua Chu dengan mendengus dingin. Bantu anak itu menyelesaikan misi dan ingin berbagi hadiah misi. Jangan pernah memikirkannya. Awalnya, dia dan Penatua Zhang datang untuk menyelesaikan tugas bersama, tetapi jika mereka berani bekerja sama dengan Sutianmu, hubungan kerja sama mereka akan dibatalkan sekarang, dan masing-masing akan melakukan urusannya sendiri. Baiklah, Penatua Chu, Anda dan saya harus melakukan tugas kita sendiri dan tidak ada hubungannya satu sama lain, jawab Penatua Zhang dengan tegas. Tanpa Penatua Chu, kesulitan menyelesaikan tugas pasti akan meningkat, tetapi untuk membalasnya kebaikannya, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun tidak peduli betapa sulitnya itu. Kamu, Penatua Chu sangat marah hingga matanya membelalak. Apakah kamu gile, orang tua? Oke, saya ingin melihat bagaimana Anda menyelesaikan tugas ini. Penatua Chu sangat marah sehingga dia berbalik dan terbang menuju pengurus rumah tangga. Dia sangat yakin bahwa jika dia gagal menyelesaikan tugasnya, Penatua Zhang pasti akan kembali untuk memohon padanya. Pada saat itu, dia harus membuat Penatua Zhang memahami apa arti penyesalan. Sutianmu, ayo pergi juga. Penatua Zhang tersenyum ringan dan berkata kepada Sutianmu, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Sutianmu mengangguk, tidak banyak bicara, dan pergi ke pengurus rumah tangga bersama Penatua Zhang. Pengurusnya adalah klan kuno berusia 1000 tahun teratas di Xuanjiang. Mereka memiliki cakupan pengaruh yang sangat luas. Ada 3 kota besar di bawah nama keluarga mereka, dan lusinan kota berukuran sedang. Di negeri ini,
Pengurus rumah tangganya adalah seorang kaisar sejati, dan tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Ketiga kota besar tersebut tersebar dalam sebuah segitiga, dan klan utama pengurus rumah tangga terletak di area segitiga di tengah ketiga kota tersebut. Siapapun yang ingin merugikan pengurus rumah tangga harus menerobos kota besar untuk menyerang pengurus rumah tangga, tetapi orang yang sering melakukan ini, sebelum kota ditembus, Anda akan menghadapi murka pengurus. Tata letak ini membuat pengurus rumah tangga sangat aman, tetapi juga menjadi sangat merepotkan bagi orang yang ingin melihat pengurus rumah tangga. Penerbangan dilarang di kota, jadi Sutianmu dan keempatnya harus pergi ke kota, menyewa tunggangan binatang buas, dan bergegas kepada pengurus rumah tangga. Setelah meninggalkan kota, penerbangan masih dibatasi, jadi Sutianmu dan tiga lainnya tidak punya pilihan selain menaiki tunggangan binatang buas mereka dan melanjutkan ke pengurus rumah tangga. Butuh waktu 1 jam penuh untuk akhirnya mencapai pengurus rumah tangga. Kawasan inti sebenarnya dari pengurus rumah tangga itu seperti pegunungan dan hutan di kota, terdapat gunung dan sungai yang indah di mana-mana. Di sepanjang perjalanan, Anda bisa melihat anak-anak muda pengurus rumah tangga tertawa dan bermain, atau berkompetisi dalam seni bela diri. Dalam pemandangannya yang indah, semuanya serasi, bagaikan surga. Berhenti. Sekelompok orang tiba-tiba berhenti di depan mereka. Pemimpinnya adalah 2 kepala pelayan yang kuat, dan di belakang mereka adalah kepala pelayan generasi muda. Semuanya, saya adalah tetua dari Tanah Suci Matahari Terbenam. Saya telah diundang untuk membantu para bangsawan. Penatua Zhang mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, secara alami tidak mungkin baginya untuk menurunkan statusnya dan mengatakan itu dia ada di sini untuk menyelesaikan tugasnya. Apakah kalian berdua Penatua Chu dan Penatua Zhang? Seorang pria kuat dari pengurus rumah tangga keluar dan dengan hormat mengepalkan tinjunya pada Penatua Zhang. Dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan Penatua Zhang dan keduanya di sini, tetapi identitas mereka masih harus ditemukan keluar. Penatua Zhang mengangguk dan melemparkan token misi ke pengurus rumah tangga yang kuat. Sutianmu juga melemparkan token misi ketika dia melihat ini. Penatua Chu mendengus tidak senang ketika dia melihatnya. Karena dia bekerja sama dengan Penatua Zhang untuk menyelesaikan misi, dia hanya menerima token misi. Tetapi pengurus rumah tangga yang kuat tidak mengetahui hal ini. Dia mengambil kedua token itu, mengira itu masing-masing untuk Penatua Zhang dan Penatua Chu. Setelah memastikan bahwa itu benar, dia mengembalikan token itu masing-masing kepada Penatua Zhang dan Penatua Chu. Mengapa dia melemparkannya padanya? Penatua Chu memandang dengan dingin, mengangkat tangannya, dan memberikan tanda misi kepada Sutianmu. Kepala pelayan yang kuat mengangkat alisnya ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa Penatua Chu sombong dan bahkan tidak mau repot-repot menerima token misi. Terima kasih, kedua tetua telah melakukan perjalanan jauh. Silakan masuk. Pramugara yang kuat dengan sopan mengundang kedua tetua Zhang untuk masuk ke dalam keluarga murid di belakang mereka. Apa maksudnya ini? Penatua Zhang mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Mereka datang untuk membantu, mungkinkah mereka ingin menunjukkan wajah mereka? Tetua, tolong jangan salah paham. Mereka masih muda dan energik. Mereka ingin bertemu dengan para jenius di Tanah Suci. Saya juga meminta para tetua untuk membiarkan para jenius di Tanah Suci mengambil tindakan dan memberi mereka pelajaran untuk orang-orang geblek ini. Pramugara yang kuat berkata sambil tersenyum, sedikit. Dia memiliki aura membenci besi tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa dia hanya berpura-pura. Tujuannya adalah untuk melihat kekuatan para jenius di Tanah Suci Matahari Terbenam dan membantu mereka melatih murid-murid muda mereka. Kerutan di dahi Penatua Zhang semakin dalam. Dia bisa menolak, tetapi itu akan memalukan bagi Tanah Suci. Terlebih lagi, jika kepala pelayan yang lebih muda tidak yakin, bagaimana mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Apalagi Sutianmu, jika dia tidak bisa menundukkan sekelompok anak muda, apalagi menyelesaikan misinya, dia bisa menepuk bokongnya dan kembali ke Tanah Suci. Sutianmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa lolos dari level ini. Sutianmu mengangguk sedikit. Dia bisa memikirkan semua yang Penatua Zhang pikirkan. Sangat mustahil untuk tidak mengambil tindakan. Biarkan mereka memesan sampai mereka berhenti. Melihat persetujuan Sutianmu, Penatua Zhang mengangguk. Terima kasih, tetua. Pramugara yang kuat itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih.
Dia mengundang kedua tetua itu ke samping, dan kemudian berteriak kepada orang-orang muda, apakah kamu mendengar itu? Jika ada di antara kamu yang dipukuli hingga jatuh dan tidak bisa, jangan bangun, jangan salahkan hukum militerku. Untuk segera membentuk kekuatan bela diri, mereka yang bergabung dengan kekuatan bela diri mulai menerapkan hukum militer dan secara ketat mematuhi peraturan militer. Ya, Tuan Qian. Sekelompok anak muda menegakkan punggung dan merespon dengan keras, lalu menoleh ke arah Su Tianmu dan mereka berdua, seperti serigala melihat kelinci putih kecil, serakah dan bersemangat. Kalian berdua, siapa yang bisa mengajariku lebih dulu? 7 pengurus rumah tangga muda bersiap-siap dan berjalan menuju Su Tianmu dan mereka berdua. Dalam hal kekuatan, Sunset Holy Land jauh lebih rendah dari pengurus rumah tangga mereka, jadi mereka harus melecehkan murid-murid Sunset Holy Land. Saya tidak suka menyalahgunakan sayuran. Bersikap kompetitif dan ingin menang sejalan dengan gaya seorang prajurit. Beri mereka pelajaran, kata Su Tianmu kepada Yue Shirui. Dia sekarang kekurangan kekuatan jiwa dan tidak pantas untuk mengambil tindakan. Yue Shirui mengangguk tak berdaya, kawan, kamu bisa kalah di mana saja, tapi kamu tidak boleh kalah dengan cara itu, kalau tidak kamu bahkan tidak akan bisa berbicara. Biarkan seorang wanita mengambil tindakan, oh. Sayang sekali. Kamu bukan laki-laki lagi, turunlah dan bertarunglah bersama kami jika kamu memiliki kemampuan. Melihat Su Tianmu menginstruksikan Yue Shirui untuk mengambil tindakan, ketujuh orang itu langsung tidak tahan. Mereka memperhatikan Yue Shirui ketika Su Tianmu dan 4 orang lainnya pertama kali tiba. Kata, kecantikan nasional dan keharuman surgawi, sebenarnya bukanlah pujian untuknya kemanapun dia pergi. Yue Shirui menarik perhatian. Ketujuh pria itu semuanya masih menjalani karir militer yang sepi. Melihat Yue Shirui, orang terkemuka, mata mereka berbinar dan mereka ingin segera maju untuk melindunginya. Memprovokasi Su Tianmu dan keduanya tidak lebih dari mencoba melenturkan otot mereka dan menunjukkan kekuatan mereka di depan Yue Shirui. Tentu saja, dia tidak tahan dengan perilaku menghasut Su Tianmu. Dan penampilan Su Tianmu yang terkuras oleh anggur dan seks pada pandangan pertama tidak terlihat seperti hal yang baik. Jika kamu ingin menantangku, kamu harus mengalahkan pelayanku terlebih dahulu, kata Su Tianmu dengan tenang, tidak mau repot-repot bersikap sopan kepada ketujuh orang itu. Pembantu. Ketujuh orang itu terkejut dan menatap Yue Shirui. Mereka semua terkejut saat melihat tatapan tak berdayanya. Dia adalah pembantumu. Di zaman sekarang, bahkan para pelayan pun begitu cantik. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Bahkan Penatua Zhang memandang Su Tianmu dengan heran, kapan Yue Shirui menjadi pelayanmu? Melihat Yue Shirui tidak membantah, mereka berdua kembali tercengang. Mampu mengambil seorang gadis cantik dan harum dari surga sebagai pelayan adalah suatu prestasi. Itu tidak masuk akal. Mereka bertujuh tersenyum tak berdaya saat melihat Yue Shirui, rasa keadilan mereka luar biasa. Bagaimana bisa gadis cantik seperti itu menjadi pelayan bajigur seperti itu? Nak, kamu tidak perlu memperhatikan dia. Selama kamu mengatakan sesuatu, kami akan membantumu. Jangan bekerja sebagai pelayan untuk sampah semacam ini. Bajigur, Su Tianmu tersenyum, mata mana yang bisa melihatnya? Mereka sudah memarahi tuanmu seperti ini, bagaimana kamu masih bisa menanggungnya? Yue Shirui memutar matanya dan mengembalikannya kepada masternya. Apakah kamu sangat menyukai judul ini? Melompat dari tunggangan binatang buas itu, pedang muncul di tangannya. Tolong beri saya pencerahan. Melihat Yue Shirui benar-benar ingin membela bajigur itu, mereka bertujuh tidak percaya. Tidak peduli seperti apa dunia ini, kubis yang baik telah diambil alih oleh Babai. Nak, meskipun aku benar-benar tidak ingin menyerangmu, aku akan membangunkanmu hari ini. Seorang pemuda jangkung berdiri, mengangkat tangannya, dan sebuah parang muncul di tangannya. Dengan tatapan dingin di matanya, dia mengambil langkah ke depan dan menyerang Yue Shirui seperti kilat. Tentare sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan dengan cepat, akurat, dan kejam. Tuan Qian mengawasi di sana. Dia tidak akan menahan Yue Shirui, jika tidak, dia akan dihukum oleh hukum militer ketika dia kembali. Alam spiritual tingkat ketiga. Mata Yue Shirui tajam. Dia berada di level yang lebih tinggi dan seharusnya bisa menyelesaikannya dalam 3 gerakan. Dentang. Tetapi setelah 2 gerakan,
dia menemukan bahwa bukan itu masalahnya, dan dia terpaksa mundur dan mundur dengan kekerasan. Keterampilan tempur macam apa ini? Yue Shirui menatap pemuda itu, menyeka darah dari sudut mulutnya dan merasa ngeri. Keterampilan bertarung yang digunakan oleh pemuda itu sama sekali tidak mencolok seperti mereka, tetapi kembali ke sifat aslinya, dan setiap gerakan ditujukan untuk membunuh orang. Secara umum, semakin ringkas skill tempurnya, semakin fatal pula, namun mereka juga memiliki kelemahan yang fatal, yaitu memiliki stamina yang kecil dan hanya dapat berhasil dengan satu pukulan menjadi tipuan. Itu semua adalah gerakan membunuh yang paling kuat. Su Tianmu memandang pemuda itu dan sedikit mengangkat alisnya. Pengurus rumah tangga masih memiliki beberapa keterampilan. Tidak mudah baginya untuk bisa mengasah keterampilan membunuh yang ekstrim sedemikian rupa. Namun kekurangannya masih terlihat jelas. Masih ada masalah kekurangan tenaga cadangan, yang menghabiskan terlalu banyak energi spiritual dan fisik. Kedua, sulitnya membentuk efektivitas tempur skala besar. Sudah cukup baik untuk memiliki 10 orang untuk menyerang musuh bersama-sama. Itu tidak mungkin. Yue Shirui melirik Su Tianmu, mengertakkan gigi peraknya dan mengambil tindakan lagi, tidak hanya pada wajah Su Tianmu, tetapi juga pada dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa mengalahkannya di level yang lebih rendah, bagaimana dia bisa memiliki wajah apapun? Jangan terburu-buru menyerang. Beri dia pukulan fatal saat dia mencapai setengah jangkauan ayunan pedangnya. Suara Su Tianmu terdengar di telinganya. Kesan pertama Yue Shirui adalah dia tidak berpikir Su Tianmu bisa membimbingnya dalam pertarungan, tapi setelah memikirkannya, dia siap untuk mencobanya. Nak, jangan minta masalah, ini waktunya bangun. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan mengayunkan pisaunya, dan serangan tajamnya sangat dahsyat. Yue Shirui menutup telinga dan memperhatikan gerakan pemuda itu dengan hati-hati. Ketika dia setengah mengayunkan pedang, dia dengan tegas menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Dentang, mendengus. Ekspresi pemuda itu berubah, dan dia mundur dengan kasar sambil mengerang. Mendesis. Tangan kanannya gemetar, dan rasa sakit yang hebat menimpanya, membuatnya terkesiap. Melihat tangan kanannya yang gemetar, pemuda itu langsung mengerti bahwa bukan hanya gerakannya yang gagal, tetapi tulang tangannya juga telah patah. Bagaimana kamu melakukan itu? Pemuda itu menatap Yue Shirui dengan kaget. Dia tidak bisa memblokir dua gerakan sebelumnya. Bagaimana dia bisa mematahkan tulang tangannya dengan satu gerakan? Yue Shirui juga memandang pemuda itu dengan tidak percaya. Bagaimana dia melakukannya? Dia tidak tahu tentang itu dengan bertanya pada Su Tianmu. Su Tianmu, bagaimana caramu melakukannya? Melihat kembali ke arah Su Tianmu, bintang mulai bermunculan di matanya. Meskipun dia telah berlatih selama bertahun-tahun, dia masih merasa itu sangat ajaib. Bagaimana cara melakukannya? Su Tianmu terlalu malas untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah dia tidak tahu jika dia memikirkannya? Melihat Su Tianmu tidak mau menjawab pertanyaan ini, Yue Shirui merasa seperti seekor kucing sedang menggaruk hatinya, dan dia sangat gatal untuk mendapatkan jawabannya. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Yue Shirui menundukkan kepalanya dan bertanya dengan wajah panas, apakah Anda tidak menyukai gelar ini? Kalau begitu saya akan menghubungi Anda kantor pusat. Batuk. Su Tianmu gemetar dan menatap Yue Shirui, apa yang kamu panggil tadi? Yue Shirui mengangkat kepalanya dengan malu-malu dan melihat Su Tianmu sedang menatapnya, dan tangannya hendak meremukkan pakaiannya menjadi bunga. Diam. Dia sedang berjuang dalam hatinya apakah akan berteriak untuk kedua kalinya, tetapi Su Tianmu segera mengirim pesan untuk berhenti. Di usia yang begitu muda, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Yue Shirui bingung saat mendengar transmisi suara Su Tianmu. Sudah kubilang. Su Tianmu hampir yakin dan berkata dengan marah, jangan sampai Yue Shirui memberinya trik lagi. Meski kemampuan bertarungnya cepat, akurat dan kejam, serta jurusnya mematikan, namun terdapat kelemahan yang fatal, yaitu ia memerlukan upaya kedua untuk mencapai tujuan serangan tajam dan mampu mendukung serangan lainnya. Apakah begitu? Yue Shirui berpikir, dan setelah beberapa saat dia tiba-tiba menyadari, menatap Su Tianmu dengan kekaguman di matanya. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kamu luar biasa. Dia bisa melihat masalahnya secara sekilas. Bahkan para tetua pun tidak bisa melakukannya dengan baik sekarang.
Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan di masa depan. Su Tianmu memelototi Yue Shirui dengan marah. Dia sudah disalahpahami seperti ini sungai. Yue Shirui menjulurkan lidahnya sambil bercanda. Jika dia tidak menyukainya, dia tidak menyukainya. Jenius Tanah Suci benar-benar luar biasa. Dia bisa menang dengan satu gerakan, yang benar-benar membuka mata saya. Tuan Qian, sang pramugara, memandang Yue Shirui dan berkata kepada Penatua Zhang dengan senyum kaku. Hampir. Penatua Zhang menggelengkan kepalanya, dengan nada ketidakpuasan. Belum puas mematahkan tuling tangannya hanya dengan satu gerakan. Jelas sekali dia hanya menertawakan mereka. Wajah Butler Qian berubah jelek, tapi dia hanya bisa tersenyum canggung, lalu menatap pemuda itu dengan marah. Kamu memalukan, kembalilah dan terima 10 cambukan. Ya, Tuan Qian. Pemuda itu tidak mau mundur, dan menjadi semakin marah saat melihat perhatian Yue Shirui selalu tertuju pada Su Tianmu. Nak, tolong ajari aku. Jika satu orang tidak dapat membangunkan Yue Shirui, maka orang kedua akan datang, dan kontes akan memiliki cita rasa yang berbeda. Apa yang keluar kali ini adalah seorang pemuda yang berada di alam spiritual tingkat keempat. Dia agak kurus, tetapi matanya sangat tajam. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya dalam 3 langkah, kembalilah dan ambil cambuknya. Manajer Qian mengirim pesan kepada pemuda ini untuk memberinya perintah kemah Teihan. Martabat keluarga tidak ada di sini untuk kamu mainkan. Sebagai seorang prajurit, sayang sekali jika tidak bisa menunjukkan martabatnya. Ya, Tuan Qian. Pemuda itu mengangguk, tidak merasakan tekanan apapun karena kata-kata ini. Di bawah level yang sama, bahkan jika lawannya adalah seorang jenius, mustahil baginya untuk bertahan dalam 3 gerakan. Dia juga seorang jenius yang telah melalui pertempuran militer. Sebuah pisau horizontal muncul di tangannya, dan dia menatap Yue Shirui dengan acuh tak acuh. Nak, apakah kamu siap? Yue Shirui meliriknya dan merasakan banyak tekanan sebelum mengambil tindakan. Dia kembali menatap Su Tianmu, berharap Su Tianmu bisa memberinya nasihat. Su Tianmu tidak bisa berkata-kata dan bahkan tidak mengambil tindakan. Melihat Su Tianmu tidak berniat memberikan nasihatnya, Yue Shirui tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terlebih dahulu sambil menggigit gigi peraknya. Melihat kedatangannya, pemuda itu mengangkat pisaunya dan menebas secara horizontal. Kecepatannya sangat cepat hingga mencekik. Tepat ketika Yue Shirui merasakan tekanan, pemuda itu tiba-tiba mengubah serangannya dan menikamnya dengan pisau tajam. Minum. Yue Shirui berteriak kaget dan dengan cepat memperkuat armor energi spiritualnya. Dia memutar ujung pedangnya dan menempelkannya ke dadanya. Menggigit. Percikan api memercik di dada, dan pedang panjang itu dipaksa masuk ke dada dengan pisau horizontal, menghancurkan retakan di armor aura. Retakan. Mendengar suara armor aura retak, Yue Shirui merasakan hawa dingin di hatinya. Ujung pedangnya memantul, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat pemuda itu telah mengayunkan pedang ke arah bahu kirinya lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya bisa melihat pedang itu menyerang. Hasilnya adalah armor auranya terbelah dan bahu kirinya terpotong. Jangan bersembunyi. Tepat ketika dia mencoba menghindarinya, mencoba meminimalkan kerusakan yang akan dia terima jika dia terluka parah, minuman dingin Su Tianmu tiba-tiba terdengar di telinganya. Kenapa kamu tidak bersembunyi? Saya ingin lengan kirinya dipotong. Serang dia dari sisi kiri. Suara Su Tianmu terdengar lagi, dan Yue Shirui tidak punya waktu untuk membuat keputusan dalam kilatan petir. Dia hanya bisa menutup matanya dan menusuk tulang rusuk kiri pemuda itu dengan pedangnya. Retakan, retakan. Armor aura di badannya hancur tanpa ketegangan apapun, tapi di saat yang sama, pedangnya juga berhasil menembus armor dan armor aura pemuda itu. Pada saat ini, Yue Shirui tercengang. Kerapuhan pertahanan di area tulang rusuk kiri pemuda itu jauh melebihi ekspektasinya. Mendesis. Tak lama kemudian, rasa sakit yang parah muncul di bahu kirinya. Pemuda itu berhasil menusuk bahu kirinya dengan pisau, namun dia tidak menghentikan serangannya dan berhasil menusuk ke tulang rusuk kiri pemuda itu. Mendengus. Pemuda itu mengerang kesah keitan. Dia ingin melanjutkan serangannya tetapi serangannya mulai gagal. Jika dia ingin terus melukai Yue Shirui secara serius, lukanya sendiri hanya akan lebih serius daripada Yue Shirui.
Ketika harus membunuh 1000 musuh dan kehilangan 1005 musuh, saya tidak terlalu ragu-ragu dan dengan tegas memilih untuk menyerah. Dia menghunus pedangnya dan mundur, menutupi tulang rusuk kirinya, mengangkat tangannya untuk melihat darah di tangannya. Rasa sakit di wajah pemuda itu menghilang, hanya menyisakan ekspresi jelek. Gerakan tak terduganya begitu cepat dan tak terkalahkan sehingga dapat diselesaikan dengan mudah, dan dia bahkan terluka lebih parah daripada lawannya. Itu bukan hanya memalukan, itu sungguh memalukan. Hah! Yue Shirui menarik napas dalam-dalam dengan rasa takut yang masih ada. Ketika dia melihat pemuda itu terluka lebih parah daripada dirinya, dia tiba-tiba tidak lagi merasakan sakit di bahunya, dan hanya merasa bahagia. Su Tianmu, kamu benar-benar luar biasa. Melihat kembali ke arah Su Tianmu, dia melompat kegirangan dan kekagumannya bertambah. Visi yang begitu kejam dan penilaian yang begitu tegas berada di luar jangkauan banyak orang. Dia memang orang yang kejam yang berani menyelinap ke tambang Cai Jing untuk menambang. Su Tianmu memandang Yue Shirui tanpa ekspresi, tidak merasa ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Orang-orang seperti pengurus rumah tangga adalah perwira terbaik. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi ini, maka dia bisa menepuk bokongnya dan kembali. Itu bisa menyakitimu, Shirui, semakin banyak kamu berlatih, semakin baik yang kamu dapatkan. Penatua Zhang melihat bahwa Yue Shirui mengalahkan musuh dengan satu gerakan kali ini. Tuan Qian, pramugara di samping, hampir muente darah ketika mendengar ini, dan terus kembali lagi. Ketika Anda mengatakan ini, bisakah Anda berhenti tersenyum dengan bangga? Awalnya, mereka ingin Sunset Holy Land melihat betapa kuatnya kejeniusan kepala pelayan mereka, namun ternyata sebaliknya, mereka malah menyaksikan Sunset Holy Land memamerkan kekuatannya seburuk mungkin. Kamu sangat memalukan, kenapa kamu tidak kembali? Melihat ekspresi Tuan Qian yang sangat keras, pemuda itu menutupi dada kirinya dan berjalan dengan sedih. Guan Liang, silakan tangkap dia dalam 3 gerakan. Tuan Qian melirik seorang pemuda yang sangat tampan dan memberikan perintah ke Mah Teihan lagi. Guan Liang adalah yang terbaik dalam kekuatan dan bakat di antara pasukan bela diri, dan kemampuan taktisnya juga terbaik. Jika dia berperang, menangkap Yue Shirui tidak akan menjadi masalah. Ya, Guan Liang keluar, menunjukkan budidayanya di alam penyeberangan spiritual tingkat ke-6. Nak, aku tahu cara menurunkan diriku ke 3 alam, tolong beri aku nasihat. Setelah melihatnya menang 2 kali, apakah Anda berani menurunkan level Anda ke level yang lebih rendah darinya? Kemarahan muncul di mata Yue Shirui. Meskipun bimbingan Su Tianmu patut dipuji, dia tampaknya telah menang di permukaan. Dia berani menurunkan dirinya ke tingkat yang lebih rendah darinya dia. Tidak perlu. Yue Shirui menolak dengan tegas. Dia berada di level yang lebih rendah darinya. Kamu hanya perlu menurunkan dirimu ke level yang sama denganku. Mata Guan Liang berkilat jijai. Tidak bisakah kamu membuat kekalahanmu terlihat bagus? Tidak tahu mana yang baik atau buruk. Karena gadis itu bersikeras melakukan ini, jangan salahkan dia karena kejam. Tolong ambil tindakan. Yue Shirui menarik napas dalam-dalam dan menyerang dengan amarah. Bahkan jika dia tidak mampu seperti Su Tianmu, bakat dan kekuatannya tidak dapat dibayangi. Guan Liang memperhatikan dengan acuh tak acuh saat Yue Shirui datang untuk membunuhnya. Baru setelah dia berada di depannya, sebuah pistol perak muncul di tangannya. Mengerang. Tombak perak menyerang, seperti auman naga, mengejutkan jiwa. Dentang. Engah. Di alam yang sama, hanya dengan satu tabrakan, Yue Shirui memuentekan darah dan terbang mundur, jatuh dengan keras di kejauhan. Ekspresi Penatua Zhang dan kedua pria itu langsung membeku ketika mereka melihatnya, dan mereka memandang Guan Liang dengan kaget karena mereka bisa menghancurkannya seperti ini. Dibandingkan dengan 2 pemuda sebelumnya, kekuatan bertarung Guan Liang tidak diragukan lagi jauh lebih unggul. Guan Liang mengayunkan senjata peraknya seperti seorang jenderal yang menang, menatap dengan bangga ke arah Yue Shirui yang bahkan tidak bisa berdiri di kejauhan. Pelayan adalah orang-orang yang sangat berbakat. Penatua Chu hanya bisa menghela nafas. Dia tidak ingin Yue Shirui kalah saat menghadapi Tanah Suci, tetapi jaraknya terlalu besar. Penatua Zhang mengangguk dalam diam mendengarkan kata-kata Penatua Chu. Dia harus mengakui kesenjangan ini. Saudara Liang melakukan pekerjaan dengan baik. Keenam kepala pelayan memandang ke arah Guan Liang yang agung dan merasa sangat marah. Setelah kalah 2 kali,
Apakah mereka mengira bahwa mereka bukan lagi pengurus yang baik? Inilah kekuatan sebenarnya dari pengurus rumah tangga mereka. Dia memandang Penatua Zhang dan mereka berdua dengan bangga dan provokatif. Apakah Anda melihat bahwa ini adalah gaya jenius mereka? Menghadapi provokasi pemuda itu, tidak ada Penatua Zhang yang menunjukkan ketidaksenangan. Mereka berdua lebih tahu apa artinya berbicara dengan kekuatan. Penatua Zhang tidak bisa tidak melihat ke arah Su Tianmu. Pria kecil yang selalu bisa menciptakan keajaiban ini mungkin bisa mengalahkan pramugara muda itu sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Tapi melihat keadaan Su Tianmu dan berpikir bahwa Su Tianmu baru saja datang dari Huangjiang, dia melepaskan ide ini. Apa yang saya pikirkan? Saya sudah memenangkan 2 pertandingan, jadi saya harusnya puas. Penatua Zhang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam membenci mereka. Nak, turunlah dan bertarunglah denganku. Guan Liang memandang Su Tianmu dengan tatapan jijai. Dia tidak repot-repot menyerang sampah ini, tapi dia harus memberi pelajaran pada sampah ini. URL pertama. Kamu bahkan belum menang melawan pelayanku, jadi kamu tidak pantas melawanku. Apa katamu? Mata Guan Liang menjadi dingin, dan niat membunuh tiba-tiba muncul. Dia telah dikalahkan, kata Bing Han, menahan keinginan untuk membunuh. Apakah kamu kalah? Su Tianmu mengangkat sudut mulutnya. Berantakan sekali. Guan Liang sangat marah sehingga dia berpikir tidak apa-apa jika dia berbicara kasar. Ahem, terdengar batuk. Guan Liang berbalik dan melihat Yue Sirui berdiri dengan goyah, menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatapnya dengan tegas. Aku belum kalah. Mendengar perkataan Yue Sirui, Guan Liang menjadi semakin marah. Dia berbalik dan menatap Su Tianmu, mengarahkan pistol peraknya ke arahnya, kamu masih bukan laki-laki. Turun dan bertarunglah denganku jika kamu punya nyali. Dia selalu mengandalkan wanita untuk maju, tapi dia belum pernah melihat pria yang begitu tidak berharga. Terlalu banyak. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku belum pernah melihat orang sejahat itu. Dia bahkan tidak bisa makan makanan lunak seperti ini. Kalau kamu laki-laki, turunlah. Apa gunanya mengandalkan wanita, bajigur? Nak, jangan geblek, sampah semacam ini tidak sebanding dengan nyawemu. Keenam kepala pelayan itu semuanya marah dan berteriak pada Su Tianmu. Tuan Qian, pengurus rumah tangga, memandang Su Tianmu dengan jijai, dan Penatua Chu bahkan mensibir dengan jijai. Diam, kalian semua. Yue Sirui terhuyung dan memandang Guan Liang dan yang lainnya dan menjadi marah, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mempermalukan dia? Guan Liang dan yang lainnya tercengang saat melihat Yue Sirui yang marah. Apakah mereka begitu rela memperjuangkan bajigur itu? Nak, bangun, dia benar-benar bajigur. Dia bahkan tidak menghargai nyawemu, kenapa kamu harus berjuang untuknya? Guan Liang dan 7 orang lainnya kemudian merasa sangat sedih. Mengapa ada wanita geblek seperti itu? Mengapa mereka tidak bisa menyentuhnya? Kebencian terhadap Su Tianmu di hatiku bangkit kembali. Wajah Yue Sirui dingin, dia menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan pedangnya untuk menunjukkan tekadnya. Aku melawannya dengan putus asa, apakah masih ada harapan? Chuanyin bertanya pada Su Tianmu. Dia sangat marah sekarang, tapi dia juga mengerti bahwa Guan Liang terlalu kuat dan hanya ada sedikit harapan untuk menang. Tidak ada harapan, jawab Su Tianmu dengan tegas. 4 kata ini langsung membuat Yue Sirui merasa putus asa. Tapi itu tanpa bantuanku. Ekspresi Yue Sirui meredup. Ketika dia mendengar kata-kata Su Tianmu, dia segera mengangkat kepalanya karena terkejut, dan kemudian tersenyum pahit. Saudaraku, bisakah kamu menyelesaikan apa yang kamu katakan sekaligus? Aku akan mengajarimu keterampilan bertarung. Jika kamu memahaminya 10%, tingkat kemenanganmu akan meningkat 10%. Su Tianmu mengajarinya teknik Membun Ni Super. Ini adalah teknik Membun Ni yang sebenarnya. Ini hanya memiliki efek 1 gerakan, dan kekuatan gerakan kedua bisa langsung dibagi 2. Teknik pembunihan ini mungkin tidak cocok untuk digunakan di ketentarean, tapi akan efektif dalam mengalahkan Guan Liang. Itu tergantung pada seberapa besar kekuatan yang bisa dipahami Yue Sirui dalam waktu singkat. Menurut penilaiannya, Yue Sirui mampu meningkatkan kultivasinya begitu cepat dalam waktu singkat, bakatnya jelas jauh melampaui para jenius biasa, dan kemampuan pemahamannya tidak terlalu lemah. Nak,
Apakah kamu yakin ingin bertahan? Guan Liang mengerutkan kening dan menatap Yue Shirui. Dia telah terluka parah olehnya, dan kamu masih bertahan dalam sikap keras kepalamu. Beri aku waktu untuk minum teh. Yue Shirui menarik napas dalam-dalam, dan setelah berbicara, dia langsung memahami keterampilan Membunyi. Kerutan di dahi Guan Liang semakin dalam. Lagi pula, dia masih ingin menunggu waktu untuk pulih dari lukanya dan melawannya lagi. Meskipun dia merasa tidak bahagia, dia tidak memaksa Yue Shirui untuk bertarung. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan dengan secangkir teh? Cederanya tidak akan pulih bahkan 10%, dan itu tidak dapat mengubah hasilnya. Guan Liang, jangan gegabah, kita akan membuat tipuan nanti. Tuan Qian, pengurus rumah tangga, menatap Yue Shirui, selalu merasa bahwa Yue Shirui tidak hanya menunda waktu untuk menyembuhkan lukanya, dia masih menyuruh Guan Liang untuk berusaha sekuat tenaga. Apakah Anda akan menggunakan trik seperti ini? Guan Liang tidak terlalu menyukai kata-kata Tuan Qian, tetapi kata-kata Tuan Qian adalah perintah militer, jadi dia tetap mengangguk dan melaksanakannya. Waktu untuk minum teh berlalu dengan cepat, dan Yue Shirui berdiri, auranya telah berubah sedikit tanpa disadari. Tetapi pengurus rumah tangga tidak menyadarinya, mereka hanya berpikir bahwa Yue Shirui telah pulih sedikit dalam waktu singkat. Seberapa banyak yang kamu pahami? 30%. Mendengarkan jawaban Yue Shirui, Su Tianmu sedikit terkejut, dia bisa memahami 30% hanya dalam satu cangkir teh. Tidak heran dia mampu menerobos ke alam spiritual tingkat keempat dalam waktu setengah tahun. Dengan pemahaman seperti ini, akan sulit untuk menerobos secara perlahan. Tolong beri pencerahan padaku. Yue Shirui mencabut pedang yang tertancap di tanah dan berjalan menuju Guan Liang. Guan Liang mengerutkan kening dan menatap Yue Shirui, menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia berpikir bahwa Yue Shirui bisa mengetahuinya sambil minum teh, tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih begitu keras kepala. Mengerang, tombak perak itu diayunkan ke arah Yue Shirui. Kali ini dia memutuskan untuk menghajar Yue Shirui sampai dia jatuh ke tanah dan perhatikan baik-baik wajah bajigur itu. Menggigit, berdengung. Begitu pedang panjang itu menyentuh ujung tombak, pedang itu mulai merengek, tetapi ekspresi Yue Shirui tetap tidak berubah dan dia memilih untuk menghindari ujung tajamnya, menetralkan sebagian kekuatannya, dan berbalik untuk menyerang lagi. Dentang, bas. Guan Liang baru saja mengeluarkan senjatanya dan memaksa Yue Shirui keluar. Melihat Yue Shirui menstabilkan badannya, Guan Liang menggelengkan kepalanya sedikit dan menggunakan jurus spesialnya. Hanya dengan menggunakan kekuatan penuhnya, nyawa Yue Shirui hampir tidak bisa diselamatkan. Nak, ini waktunya untuk mengakhiri. Guan Liang berkata perlahan, ini waktunya untuk bangun. Pistol peraknya bergetar, Guan Liang seperti meteorit yang jatuh dari langit, tapi dia sudah berada di depan Yue Shirui dalam sekejap. Yue Shirui menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, menyipitkan matanya, mengamati dengan cermat metode serangan Guan Liang, dan menunggu waktu terbaik untuk mengambil tindakan tegas. Peri bulu. Teknik Membunyi yang diajarkan Su Tianmu padanya memiliki nama yang bagus, Yuxian, yang naik ke langit dengan bulu. Dareh yang mekar jatuh di bulu putih, dan perjalanan hidup damai di antara bulu dareh. Menggigit. Pukulan mematahkan Guan Liang, ketika mengenai ujung pedang Yue Shirui, ujung tombaknya bergetar, dan serangan itu langsung dibelokkan. Mendering. Yue Shirui menebaskan laras pistol ke arah tangan Guan Liang. Jika Guan Liang tidak melepaskannya dan terus menyerang, tangannya akan hilang. Dalam kilatan petir, Guan Liang dihadapkan pada pilihan besar. Jika dia melepaskannya, tanpa senjatanya, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Yue Shirui. Minum. Membuat keputusan dalam sekejap, Guan Liang berteriak keras dan menepukkan tangan kirinya ke arah laras pistol. Dentang. Laras pistolnya ditekuk secara paksa, dan ujung pistolnya diarahkan ke kepala Yue Shirui. Yue Shirui melihat tatapan dingin Guan Liang dan merasakan hawa dingin di hatinya, dia mengira Guan Liang akan melepaskannya, tapi dia tidak menyangka Guan Liang akan menghindari hal yang paling penting dan meninggalkan tangan kirinya. Tembakan tangan kiri Guan Liang mencapai dua tujuan, satu untuk menyelamatkan tangan kanannya, dan yang lainnya untuk menyapu ujung pistol, yang merupakan ancaman fatal baginya. Dia bisa memotong lengan kiri Guan Liang hanya dengan satu sapuan pedangnya, tapi dia harus membayar harganya dengan nyawanya sendiri.
Yue Shirui mengertakkan gigi peraknya dan mencoba yang terbaik, bukan? Mari kita lihat hidup siapa yang lebih sulit. Kamu gile. Melihat Yue Shirui menolak untuk mundur dan berani mempercepat dan membunuhnya, mata Guan Liang membelalak karena terkejut. Hanya untuk bajigur itu, apakah itu sepadan? Bang! Tepat ketika keduanya bersaing untuk melihat siapa yang bisa bertahan, sebuah serangan tiba-tiba meleduk di antara keduanya, menghempaskan keduanya. Keduanya jatuh ke tanah karena malu. Ketika mereka berdiri dan melihat, mereka melihat Tuan Qian, kepala pelayan, muncul di lokasi di mana mereka bertarung. Guan Liang, apakah kamu tidak mengerti? Apakah kamu tidak mengerti? Tuan Qian, pengurus rumah tangga, melirik ke arah Yue Shirui, memandang Guan Liang, dan memarahi, kembali dan pimpin cambuk, dan renungkan. Ya, Tuan Qian. Guan Liang tampak murung dan memeluk Yue Shirui. Tidak banyak orang yang putus asa seperti dia. Tapi karena bajigur itu, Guan Liang meludahi Su Tianmu sebelum mundur. Su Tianmu pura-pura tidak melihatnya. Dengan keadaannya sekarang, akan aneh jika ada orang yang menyukainya. Dua tetua, kitalah yang kalah. Pramugara Tuan Qian berbalik dan mengepalkan tinjunya pada Penatua Zhang. Tidak ada salahnya mengakui bahwa keterampilan Anda lebih rendah daripada yang lain. Sebagai pengurus rumah tangga, Anda boleh menjadi sombong, tetapi Anda tidak boleh sombong. Jika tidak, pada hari Anda menginjakan kaki di wilayah itu, keluarga Anda akan hancur. Ada banyak orang berbakat di Tanah Suci. Saya ingin meminta kedua tetua untuk memberi pelajaran kepada murid-murid klan kita yang tidak kompeten ini. Kata-kata Tuan Guan Qian serius. Hanya kejeniusan mulia yang membuat kami terkesan. Penatua Zhang dan keduanya merasa sangat nyaman mendengarkan kata-kata Tuan Guan Qian, tetapi mereka masih harus memberikan muka. Tadi sepertinya Yue Shirui dan Guan Liang terikat, tapi nyatanya Yue Shirui lebih baik. Peluru dari ujung pistol mungkin tidak membunuh Yue Shirui, tapi Yue Shirui pasti memiliki peluang untuk merenggut nyawa Liang. Pramugari Qianzong mengambil tindakan untuk melindungi Liang, tetapi juga mengakui kekalahan. Tolong, saya telah menunda kalian berdua. Tuan Qian, pramugara, mengundang Penatua Zhang dan keduanya untuk bergabung dengan klan. Guan Liang dan 7 lainnya menatap Su Tianmu dengan tidak senang dan mengikuti di belakang. Yue Shirui mencengkeram dadanya dan berbalik untuk menaiki binatang itu. Melihat ekspresi Su Tianmu tetap tanpa ekspresi, matanya berubah menjadi kesal. Apakah kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara peduli padaku? Tidak bisakah Anda melihat bahwa bahunya terluka dan dia menderit banyak luka dalam? Bahkan tidak sedikit pun berbelas kasih. Aku belum mati. Kenapa aku peduli padamu? Kamu. Yue Shirui hampir muntah darah ketika dia mendengar kata-kata Su Tianmu. Manusia guguik, ya. Sebaiknya kamu menutupinya, jangan sampai ada yang menyebutmu bajigur lagi. Yue Shirui menyerahkan jubah kepada Su Tianmu, mendengus dan memutar matanya. Jubah. Cukup bagus. Su Tianmu memakainya dan memakai topinya. Perlahan mengikuti kepala pelayan Tuan Qian ke dalam rumah pengurus rumah tangga. Tata ruang pengurus rumah tangga itu seperti benteng, dengan berbagai halaman luas terletak di mana-mana. Ketika mereka sampai di sini, Guan Liang dan 7 lainnya berbalik dan pergi. Tuan Qian. Sebelum mereka melangkah jauh, mereka bertemu dengan Presiden Qian yang lain. Dia adalah Presiden Qian perempuan, dan dia memiliki sosok yang sangat bangga. Bahkan mengenakan baju besi tidak dapat menyembunyikan sosok kebanggaannya. Apa yang kalian semua lakukan dengan kepala tertunduk? Qian berkata dengan dingin. Pada saat kritis ini, sangat penting untuk meningkatkan semangat. Guan Liang dan 7 orang lainnya saling memandang, tidak berani menyembunyikan apapun. Kepada Tuan Qian, kami dikalahkan oleh kejeniusan Tanah Suci Matahari Terbenam. Apa? Presiden wanita Qiane mengerutkan kening. Guan Liang dan yang lainnya adalah anggota keluarga yang bangga, dan mereka telah membunuh mereka untuk sementara waktu, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengalahkan bunga rumah kaca kecil di Sunset Holy Tanah. Hal yang memalukan. Setelah Presiden wanita selesai mengutuk, dia bergegas menuju Su Tianmu dan 4 lainnya, memberitahu mereka bahwa mereka telah kehilangan muka, dia harus mendapatkannya kembali. Tuan Qian, apa yang akan Anda lakukan? Guan Liang dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan buru-buru menghentikan Presiden perempuan Qian.
Tuan Qian, mereka selalu memiliki temperamen yang panas dan merupakan seseorang yang berani mencintai dan membenci. Pasti bukan hal yang baik jika dia terburu-buru seperti ini. Saya di sini untuk mendapatkan kembali wajah Anda yang telah hilang. Presiden wanita Qian mendorong Guan Liang dan yang lainnya menjauh dan dengan marah mengejar Su Tianmu dan yang lainnya. Tuan Qian, dengarkan kami. Tuan Qian, Anda adalah Tuan Qian. Jika Anda menantang mereka, apakah Anda terlalu tidak menghormati mereka? Efek Qianzong berhenti, dan ketika Guan Liang dan yang lainnya mengira dia akan menyerah, mereka tidak menyangka bahwa dia akan langsung melepas baju besinya. Saya bukan Presiden Qian sekarang, saya seorang prajurit biasa, Guan Yifei. Dentang, dentang, dentang. Melihat suara keras dari armor mereka yang hancur, jakun dari 7 orang Guan Liang berguling dengan keras. Presiden Qian ini memiliki temperamen yang begitu panas sehingga mereka tidak menyangka. Sesaat kemudian, ketujuh orang itu tersenyum pahit. Pantas saja Tuan Qian dikenal sebagai orang yang paling sulit dihadapi. Tuan Qian, izinkan saya memberitahu Anda tentang situasinya, kata Guan Liang sambil tersenyum masam. Guan Yifei ragu-ragu sejenak dan mengangguk sedikit. Mengetahui diri sendiri dan musuh Anda akan selalu memenangkan pertempuran apapun. Apakah wanita itu begitu kuat? Setelah mendengarkan cerita Guan Liang, Guan Yifei sangat terkejut. Dari awal sampai akhir, hanya satu orang yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Masih sangat kejam. Melihat punggung Yue Shirui, Guan Yifei tiba-tiba menjadi tertarik. Karakter paling kejam yang dia lihat sejak kembali ke keluarga adalah Guan Liang. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada si kecil. Dalam hatinya, ada satu orang yang selalu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya, terutama dalam hal kekejaman. Oke, aku akan menyelamatkan mukamu. Guan Yifei menatap Guan Liang dan yang lainnya, berbicara dengan tenang, dan melangkah untuk mengejar. Guan Liang dan 7 lainnya menggelengkan kepala sambil tersenyum masam. Apakah mereka takut kamu tidak akan bisa mendapatkan kembali wajahmu? Mereka bahkan lebih takut jika keluarga akan menyalahkan mereka karena berkelahi, yang sangat tidak tahu malu. Berhenti. Guan Yifei melompat dan menghentikan Su Tianmu dan keduanya. Pengurusku, aku sudah lama mendengar bahwa Tanah Suci memiliki bakat yang tak tertandingi. Tolong beri aku nasihat. Datang lagi. Su Tianmu mengerutkan kening di bawah pinggiran topinya. Berapa lama tantangan ini akan bertahan? Kalahkan pelayanku dulu sebelum kita bicara. Bersambung.